Halo tim Pako, kembali lagi nih di channel Pako Wheels. Kali ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol santai nih. Ngobrol-ngobrol tentang standar velg yang ada di Pako nih. Kali ini gua ngundang Pak Amin nih, atau biasa dipanggil Gondes. Lu tahu aja panggilan gue. Gimana nih Pak Amin, kabar nih? Baiklah, gila udah Aduh. lama gak ketemu lu cuy. Nah, Pak Amin, kan Pak Amin paham banget nih tentang apa tuh namanya standar dari pembuatan velg Pako nih. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih standarnya Pako untuk membuat velg tuh? Oke, pertama-tama sebenarnya kan kita ngomongin dulu nih standarnya velg secara general dulu ya. Soalnya kalau ngomongin langsung Pako kan juga langsung fokus nih teman. Kan biar maksudnya penonton juga tahu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau ngomongin standar itu untuk velg secara general itu kan banyak sebenarnya. Tiap negara itu punya standar masing-masing yang buat jadi acuan. Ya kan? Termasuk Indonesia dong, SNI kan. Iyalah. Nah, standar yang kita kenal biasanya itu ada JWL, ada VIA, ada SNI yang buat masuk Indonesia kan. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu boleh nggak cuma satu, boleh dua, boleh tiga. Tapi yang ada satu yang wajib, SNI. Jadi kalau di Indonesia tuh kalau kita tahu kan pasti SNI wajib kan? Wajib. Pak Amin. Nah, habis itu kita berarti boleh kayak JWL atau VIA tuh boleh berarti? Oh boleh coy, cuman masalahnya kan SNI harus ada gitu loh. SNI-nya harus tetap ada, nggak boleh nggak ada. Sebenarnya apa sih bedanya dari kalau ini biar teman-teman paham sih bedanya SNI, JWL, VIA apa atau TUF itu apa sih? Sebenarnya kalau perbedaan itu adalah cara pengujiannya sebenarnya. Kan makanya sebenarnya yang dipersyaratkan untuk velg itu bisa ada di Indonesia yaitu SNI, minimal standar SNI. Kalau kalau memang ada standar JWL, ada VIA itu juga testingnya berbeda, macam-macam beda-beda kok gitu. Nah, kalau SNI itu standar yang paling utamanya apa sih? SNI itu yang paling utama adalah soal impact sama soal durability. Durability itu kan kalau misalkan kita jalan jauh nih, kayak itu durability tuh. Wah, ketika kita meliuk-liuk di gunung kan, itu durability tuh. Nah kan kita ini kan velgnya tuh nggak cuman aluminium, ada juga steel nih. Nah itu sama nggak sih proses standarnya? Standarnya ada perbedaan kalau untuk steel waktu testing ya. Ini kan ngomongin testing ini sebenarnya. Tapi sebenarnya yang dipersyaratkan SNI ya pasti harus ada sebenarnya. Nah ini mungkin akan agak keliru nih orang nih. Kebanyakan orang agak keliru nih. Kalau velg aluminium tuh harus di-impact gitu kan. Kalau steel juga harus di-impact padahal itu. Tapi sebenarnya dua-duanya boleh di-impact. Ketika ngajar lubang kan sama aja. Mau velg steel mau velg aluminium kan tetap ngajar lubang loh. Ya, kan nggak memandang bulu kan, misalkan mau kita pakai velg steel mau velg aluminium, kalau ada lubang di situ juga kelihatan lagi kebut gitu kan, ya kan nggak bisa ngindar gitu kan, kan kita nggak tahu nih, nggak tahu kondisi jalan di sana tuh kayak gimana. Ya cuman mungkin yang kita garis bawahin adalah steel itu tidak ada impact test. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Nah kan sebenarnya gini, steel itu jauh lebih kuat sebenarnya dari impact test, secara strength ya. Karena ngomongin baja kan, kalau aluminium itu kan cenderung memang agak lebih ringan, makanya sebenarnya alloy. Makanya dibilang alloy itu ringan sebenarnya. Nah, velg ringan itu aluminium itu tensile strength-nya itu jauh lebih kecil sebenarnya. Tensile strength kayak gini loh. Kalau material itu dimulurin, nah itu kayak karet tuh. Nah, itu lebih kuat baja sebenarnya. Steel-nya itu lebih kuat. Makanya kalau di impact tetap jauh lebih kuat steel gitu kan. Nah, kalau kan di sini nggak tahu nih buat teman-teman nih, kan kita di sini mau tahu kalau misalnya seandainya velg kita tuh terjadi pecah ataupun accident gitu ya, accident atau peang, itu gimana tuh? Apa yang harus dilakukan si user ketika velg itu terjadi accident? Pada dasarnya kan gini, velg itu kan ketika kita pakai, kita awalnya beli velg gitu kan, kita nggak mau velg kita beli cacat kan. Betul. Sama kalau kita udah mengalami accident, velg itu retak atau velg itu peyang gitu kan, diusahain jangan di repair deh.
Nah, kenapa tuh? Kalau di repair kan ibarat kita pakai barang bekas loh. Iya. Logikanya kan begitu kan. Kalau misalkan barang itu udah bekas kan secara standar, secara kekuatan udah beda tuh. Udah nurun. Kan logikanya kayak gitu kan. Ketika pelek steel, peyang gitu kan. Ya itu kan udah nggak standar lagi. Gampangnya begitu, itu nggak standar. Standarnya pelek kan bulat. Kan nggak mungkin standarnya pelek habis itu udah peyang, udah kita pakai lagi, kita ketok, bulat lagi. Nah itu kan nggak standar. Karena standar pelek kan mengikuti dari proses manufakturnya di maker itu. Nah, ini menarik nih, kan Pak Amin bilang pokoknya kalau terjadi accident oleh mobil itu kan kita nggak boleh repair. Tapi kadang ada bengkel di luar sana tuh yang bisa repair, mungkin hampir nggak tahu juga ya karena belum ya sering dengar sih, banyak sih kayak gitu. Jadi tadinya velgnya mungkin pecah segini, terus dia bisa jadi jelas sebuah gitu lagi kan. Itu emang nggak boleh ya, padahal kita ngeliatnya tuh sama banget tuh Pak Amin. Enggak, jangan diusahakan jangan di repair deh, karena itu ngomongin safety kan kali kan gini, ketika kita beli pelek itu kan bukan sekedar fashion sebenarnya. Betul. Memang sih pelek itu fashionable gitu kan, cuman kan pelek juga kita jangan lupa nih, pelek itu safety part sebenarnya. Iya betul itu. Kalau kita kecepatan tinggi nggak memperhatikan safety part, ya nyawa taruhannya. Makanya usahain jangan di repair gitu. Kalau memang udah kejadian seperti itu, ya mending diganti aja deh. Wah, berarti teman-teman nih kalau velgnya peyang ataupun ya crack ya, tuh hati-hati. Kalau bisa ya kalian jangan repair di tempat asal ataupun ya walaupun tempat tersebut terkenal, ya diusahakan ya jangan di repair karena kembali lagi itu untuk safety partnya kalian sendiri di kendaraan. Nah, sekarang kalau misalnya untuk terkait mau nanya nih Pak Amin, mau ngomongin modifikasi sekarang. Menurut Pak Amin modifikasi yang proper tuh gimana nih? Bagi anggapan nih modifikasi gimana dulu nih? Pemula bagi kita yang kayak orang awam gitu kan. Betul. Karena kan velg itu kan suatu hal yang paling menonjol ketika kita modifikasi. Nah, apa sih yang harus diperhatikan bagi pemula yang ingin modifikasi kendaraan nih? Ini contoh dulu nih, apa nih? Maksudnya kan modifikasi banyak nih. Ada modifikasi yang tambah lebar, keluar peleknya, modifikasi rata body, yang chamber atau sebelum masuk ke sana mungkin lebih ke arah yang harus diperhatikan. Oke, jadi sebenarnya perhatikan ketika kita modifikasi velg ya, kita baru punya mobil nih kan, ya mobil kita mau tampilan beda nih velg, kita ganti velg aftermarket. Gitu. Betul. Nah, kita tahu dulu nih mobil kita tuh apa sebenarnya, MPV kah, hatchback, city car atau apalah ya. Ya mungkin kalau kita ngomongin mobil, umpaman sekarang kan banyak. Mobil apa nih coba? Ya, kalau itu mungkin teman-teman udah tahu ya di video sebelumnya. Kita perumpamaan nih mobil sejuta umat. Oke. Ya, entah itu Avanza, Veloz atau mungkin Agya kayak gitu. Contoh Avanza gitu kan ya. Avanza yang gen sebelumnya misalnya lubang 4 ya kan itu masih sejuta umat tuh. Ya itu banyak banget yang masih RWD kan. Ya itu masih banyak banget kan. Dan itu banyak yang orang modifikasi velg tuh di situ tuh. Nah, basicnya kan 14-15 kan. 14-15 kan banyak orang ganti 15 atau 16. Ekstrimnya 16-17 itu ada. Nah, cuman kan yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah balik lagi yang tadi saya bilang. Yang gue bilang kan sebenarnya adalah kita tahu dulu nih, ini mobilnya apa, mau dipakai daily atau dipakai sendiri maksudnya nggak ada penumpangan lain gitu kan, atau nggak buat beban. Ya maksudnya lebih arah fashion doang. Betul, fashion mobil doang. Kontes kayak gitu mobil ya. Kontes atau apa. Terus juga mobil ini untuk muatan apa gitu kan. Nah, terus juga kita perlu diperhatiin juga nih, mobil ketika gue punya mobil nih. Ini mau gue pakai di jalan seperti apa gitu kan. Jangan cuman misalkan gue kalau misalnya dari Jakarta ke Karawang gitu kan lewat jalur bawah, kan beda antara Jakarta ke Karawang lewat jalur MBZ. Nah, ini kan udah beda gitu kan. Nah, itu juga perlu diperhatiin nih. Ketika gue udah memutusin adalah gue lewat yang jalan bawah nih,
kadang gerudukan kan. Nah itu kan, ini kan ketika gue beli pelek yang 17 ya gue jangan pakai ban yang tipis-tipis gitu kan. Wah itu cari mati juga sebenarnya, itu bahaya itu sebenarnya. Nah kan kalau ngomongin tadi upsize ya berarti. Kalau ngomongin Avanza yang ring 15 ataupun mobil apapun nih, ketika standarnya 15 dia tuh boleh ganti nggak sih sampai mungkin ring 20 atau 19 gitu? Oh biasanya nggak bisa. Kenapa? Kan gini kan, mobil itu kan udah ada fendernya kan, dia kan udah ada standar fender tuh. Biasanya normalnya 2 inch dari normal standarnya dia. Kalau kan Avanza itu kan 14-15. Iya. Berarti anggaplah yang pakai 15 in gitu kan. Normalnya dia mantok 17 in gitu. Nah, kalau misalnya dipaksa gimana tuh? Dipaksa 18 atau 19 gitu. Mungkin akan nggak direkomendasiin sih kan gini. Pertama ketika lu punya Avanza gitu kan, lu pakai 18 in gitu kan, atau 19, lu kan akan ngehajar fender lu itu. Lu akan ngebubut si fender lu supaya lebih luas gitu kan. Nah lebih luas, terus juga lu juga akan suspensi lu juga pasti gak enak dong. Makin gede kan. Nah makanya sebenarnya rekomendasinya sebenarnya maksimal sih 2 inch dari standar sih. Oh jadi kalau orang ya batas maksimumnya ketika dia mau modifikasi kendaraannya, velgnya terutama dari standarnya itu misalnya 14 atau 15 ya dia naiknya tuh antara 16 atau 17 maksimal gitu. 17 deh itu udah mentok banget lah itu. Nah kan kalau kita udah tahu nih kalau ganti velg nggak boleh, mungkin lebih amannya tuh cuma naik 2 inch. Bagaimana kalau tentang centeringnya nih? Centering pakai spacer gitu ya atau bukan, ini kan kadang kan lubang ini nih beda-beda centering kan hubnya nih tuh perlu nggak sih kita pakai itu? Itu justru perlu. Tuh? Kan gini, di velg aftermarket itu biasanya mungkin banyak orang juga nggak tahu nih, sebelum aftermarket itu hub hole-nya, kalau yang udah terbiasa tuh hub hole itu bagian tengah ya. Nah itu 73 diameternya. Tiap mobil itu beda-beda. Itu ada mobil 56, ada mobil dengan hub hole as rodanya dengan diameter 58, ada 60, macam-macam lah. 67 juga ada gitu kan. Nah, kenapa? Makanya butuhin yang ketika kita beli aftermarket, kita harus beli juga centering. Kalau nggak gini, sebenarnya centering itu fungsinya adalah buat nge-centerin ketika pelek itu dipasang dan ketika dia berputar. Nah itu akan jauh lebih stabil sebenarnya ketika dia jalan di angka 80 sampai 100 km atau lebih gitu kan, itu jauh lebih aman. Lebih stabil ketika handling sih sebenarnya. Makanya sebenarnya perlu kalau untuk centering hub ya. Ya jadi centering hub itu sebenarnya lebih untuk menahan getaran juga kan. Betul, menahan getaran juga. Gitu. Nah tadi kan Pak Men juga sebut nih spacer. Spacer buat Pak Men itu rekomendasi nggak nih? Kalau spacer sih kalau dari gue sih nggak ngerekomen lah ya. Karena kan spacer itu part memang bisa ganti offset gitu kan. Bisa ngerubah si pelek itu agak tampil keluar gitu kan. Cuman itu nggak safety karena logikanya gini kan. Pelek itu kan udah disetting, udah dibor tuh lubang PCD, lubang baut kan udah disetting tuh. Lah kan baut roda itu kan udah fix sebenarnya. Nah kan udah fix, nggak bisa berubah sama baut roda. Kalau lu tambahin spacer juga misalkan, kan otomatis kan akan makin tipis misalnya. Contoh misalkan nih, ini contoh bayangin baut rodanya itu 10 cm. Oke, baut roda 10 cm, ini 10 cm. Terus si pelek itu kurang, dia punya standarnya itu adalah untuk baut itu 5 cm. Kan, ketika dipasang kan masih ada gap 5 cm dong buat murnya dong. Nah, ketika murnya itu 5 cm itu kan masih aman. Betul. Kalau dia nggak pakai spacer 2 cm, 3 cm ya kan jadi makin tipis dong murnya. Jadi mur itu jadi nggak gigit banget gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada kayak bautnya tuh diganti, itu nggak rekomendasi karena kan bukan bawaan pabrik kan. Otomatis kan kalau kita ngomongin kendaraan itu kan bawaan pabrik kan itu juga sudah distandarisasi sebenarnya. Secara safety-nya bagaimana kan udah ada uji tabrak, uji yang lain-lain kan.
dari mobil. Jadi usahain jangan dirubah-rubah deh kalau yang box gitu. Itu kalau ngomongin safety, hindarin soal modifikasi di area PAUD. Ya betul sih. Nah, sekarang kita kalau ngomongin safety itu kan banyak ya. Sekarang kita mungkin ngebahas tentang ban nih. Ban, menurut Pak Amin, ban yang recommended untuk velg ketika kita ganti velg nih. Anggapan sekarang ada di hadapan kita kan PLW 16 nih. Ban yang cocok tuh apa untuk misalnya ini kan baut 4, pas banget nih mungkin buat Avanza. Ya. Nah, ban yang cocok apa nih? Ban cocok sebenarnya ya per 60, per 50, 5 gitu masih aman. 55 sama 60. Tapi kan perlu dilihat dulu nih kan ban itu kan ada 195 per 55, 205 per 55 dan macam-macam kan. Balik lagi sebenarnya gini, pelek itu kalau yang Paco Wheels itu selalu nyantumin namanya maximum load. Oke. Ya kan. Contoh balik lagi tadi yang Avanza itu kan kalau kita tahu bahwa kita mau pakai Avanza itu untuk ngangkut sayur misalkan nih, bolak-balik ngangkut sayur gitu kan. Nah, terus kita mau modifikasi pakai PLW ini, misalkan. Itu ada maksimum load-nya di belakang. Nah, Avanza itu biasanya maksimum load-nya itu di 560 kilo. Nah, kalau teman-teman mau lihat pelek Paco Wheels, itu cek aja di belakang. Itu ada tulisan 560 kilo. Itu artinya maksimum 560 kg. Ada juga yang lain juga 670. Artinya ada 670 kg. Atau juga ada yang kita juga punya size gede tuh. Size gede kan itu bisa 1 ton. Itu juga 1000 kg ada itu. Jadi setiap peleknya kita itu akan kita tulis karena itu buat memberikan informasi kepada customer kita. Ya, betul. Nah, jadi supaya dia juga tahu nih, ini pelek tuh maksimum loadnya berapa sih, kekuatannya bagaimana sih. Nah kan, tapi kan nggak cuma itu doang nih, ya kan? Kan juga harus memperhatikan ban. Nah ban itu kan yang tadi gue bilang kan sebenarnya ada per 55, per 60 gitu kan. Tapi kan 195 atau 205 per 55 atau per 60 itu kan perlu dicek juga tuh. Di situ biasanya kalau di ban kita bisa cek sebenarnya di ban itu di sidewall-nya, di side-nya itu biasanya ada tulisan maksimum load berapa kilogram. Macam-macam biasanya. Ada 585 kg, ada yang 560 kg. Nah, itu tergantung dari tipe bannya. Tipe bannya juga itu tergantung. Terus sama juga nanti kan di situ ada pressure-nya. Nah, itu juga kita perlu cek tuh. Jadi ketika kita beli pelek, jangan cuma sekedar kita beli pelek ini kuat, tapi ban kita akhirnya kita tipisin per 40, ya jangan, kan nggak balance ini ya kan. Itu sama aja kayak kita pakai pelek tapi nggak pakai ban, gampangnya gitulah. Nah itu juga kan ya kayak yang Pak Amin bilang, ya setiap ban itu kan pasti ada beda-beda ya. Kayak velg kita ini kan juga udah dipakai di rally. PRW 15, tapi ini PLW 16 sih. Jadi, tapi kalau kalian cek di IG kita tuh selalu support sama rally di Indonesia. Nah, jadi setiap ban itu pasti punya karakter sendiri. Jadi dipastikan itu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan medan yang kalian tuju juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya bannya anggapan tingginya udah sesuai nih per 60 atau per 50, tapi ternyata lebarnya kurang nih Pak Amin. Misalnya yang harusnya lebar 8 itu kan cocoknya 225 per 60, ternyata dia pakainya 215 atau 205 atau 195 per 60, gimana tuh? Itu kan biasanya efeknya kan kalau nggak ban itu kelihatan kotak gitu kan. Kotak atau jadi kayak trapesium gitu kan. Sebenarnya lebih baik itu dihindarin deh kayak gitu. Apa jadi tuh efeknya tuh? Kan gini, misalkan ban itu kan normalnya kan agak ngecembung gitu kan, jadi ngecembung begini ya. Kalau dia misalkan kotak kan juga dia akan langsung ketika ada batu ya dia nggak nambah velg ini dong, langsung kan gitu kan. Itu lebih baik dihindarin. Nggak direkomendasiin sih ketika pilih ban yang dia kalau dipasang tuh kotak gitu atau trapesium gitu. Tapi itu bahaya. Kalau ban-ban balap tuh kotak gimana tuh? Aman? Ya kan gini, kan kalau ban balap kan udah tahu sirkuitnya kan.
Oh, Sirkuitnya yes. kan udah tahu ya gimana orang ya, pembalap juga udah tahu medannya kita mau ngajar kayak begini. Kan nggak mungkin kan contoh misalkan kita pakai rally kan PRW tadi kan Iya. pakai rally kan nggak mungkin ban kotak dong. Iya. Karena dia udah tahu gravel. Iya betul. Nah, Bannya juga rada beda juga. rada beda kan. Dia juga agak ban pacul gitu kan, Iya. agak-agak ban pacul dan dia masih ngeround gitu. Jadi tergantung kondisi jalan sih. Makanya kan sebenarnya ketika kita pilih pelek ya kita harus tahu nih kita mau dipakai di mana. Kayak Oke. gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Amin. Bagaimana dengan velg-velg yang orang modifikasinya chamber? Hmm. Nah, itu kan kalau kita lihat sebenarnya kalau dari velg ini kan tumpuannya tuh harusnya tulangnya lebih Ya, banyak di dia sini agak ke tengah gitu kan kalau chamber ya. Sedangkan chamber tuh mungkin bebannya bakal di tengah velg atau mungkin Jadi kan dia agak cuman ngambil setengah body aja lah gampangannya ya. betul. Dia bebannya itu bahkan nggak ke sini. Nah, itu gimana nih Pak? Sebenarnya kan kalau ngomongin chamber gitu kan balik lagi sih sebenarnya karakter ketika kita milih ke modifikasi seperti apa karakternya. Kalau modifikasi chamber itu kan juga memang banyak orang juga nggak mungkin dia lebih ke fashionable, bukan buat ngangkut-ngangkut yang berat-berat kan. Betul sih. Kan memang mungkin juga ada beberapa orang yang dia modifikasi chamber hanya untuk jalan ke komunitasnya dia biasanya. Ya atau nggak buat apa tuh namanya kayak suatu acara bareng-bareng teman-temannya gitu kan, komunitas gitu kan. Modifikasi mana mobil-mobil yang paling keren. Gitu. Itu kan kadang juga nggak dibawa langsung dari rumah ke acara, Ya, karena pakai towing kan. Betul ya. Nah iya, artinya kan sebenarnya juga dia juga tahu sebenarnya. Itu ban juga nggak apa ban dan velg kayak gitu juga nggak recommended buat daily gitu kan. Betul sih. Dia juga tahu sebenarnya. Artinya sebenarnya juga mungkin banyak orang juga sebenarnya udah modifikator udah tahu sebenarnya pemilihan ban itu seperti apa sebenarnya. Pemilihan velg itu bagaimana gitu untuk modifikasi. Makanya sebenarnya kita perlu tahu juga nih kalau untuk seorang modifikator seperti orang yang tadi itu modifikasi chamber, dia tahu kalau misalkan untuk ke komunitas dia nggak pakai daily, dari rumah ke acara dia nggak dipakai, pasti dia pakai towing. Nah, tapi kalau yang tapi kan ada orang yang pakai daily sebenarnya. Ada, itu juga ada. Itu impactnya apa tuh Bang? Itu biasanya kalau impactnya ya tahu lah, kan gampangin gini, pelek yang dia udah dibuat utuh sesuai bidangnya gitu kan, tapi ternyata dipakai setengah gitu. Nah kan logikanya orang kita udah pelek itu dalam bentuk utuh gitu 100%, tapi ketika dimodifikasi chamber itu kan cuma setengah bidang kan. Artinya kalau udah setengah bidang ya kekuatannya udah setengah gitu. Nggak bisa dipakai buat kecepatan 80, itu udah berbahaya banget itu. Wah, apalagi kalau kena lubang pasti udah fatal banget. Wah, itu fatality kalau itu kan. Aduh, nah jadi bagi teman-teman semuanya yang mau modifikasi kendaraan, nah tadi itu adalah tips-tips untuk kalian tetap safety di jalanan, terus juga tidak membahayakan orang lain. Nah, jadi mungkin di sini videonya udah kita akhiri. Anjay. Oh, cepet banget. Jadi untuk next videonya kita akan lebih bahas tentang Pako lebih dalam nih. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe dari YouTube Pako Wheels, segera subscribe. Terus bagi yang belum follow, segera follow. Terus dukung produk Indonesia. Terima kasih.